Contoh mana? Perlu didahulukan. Hei le, tukoke rondo royal le. Tukoke rondo royal. Lah, sebelum tasdek ini harus tasawur dulu. Rondo royal itu apa? Apakah janda yang royal? Kan tidak. Rondo royal. Takon, Pak, rondo royal niku napa, Pak? Rondo royal kuwi tape. Tape singkong yang dikasih apa? Jeledret yang dibungkus dengan tepung, itu namanya rondo royal. Oh, rondo royal. Sebelum ada tasdek itu harus ada tasawur dulu. Makanya tasawur ini didahulukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimil awwala indal wad'i li annahu muqaddamun bitab'i. Wa nadhari mahtaja li ta'ammuli wa aksuhu wa daruriyul jali. Wa bihi la tasawurin musil yud'a biqauli syarihin faladabtahil wa malitasdikin bihi tuwusila bi hujjatin yurafu indal uqala. Wa qaddimi lan dingino sira al awala ing awal ay tasawur indal wadhi ing dalem sumelehe. La ana krana sedune awal iku muqaddamun den dhisikake bitobi ing dalem watak. Dahulukanlah perkara yang awal, yaitu tasawur dalam letaknya. Karena tasawur ini didahulukan menurut watak. Tasdek dan tasawur dan tasdek, dahulukanlah tasawur. Karena untuk menemukan tasdek harus tasawur dulu. Harus ada gambaran dalam pikiran. Umpama seorang menyatakan bahwa kopi itu panas. Kopi itu panas. Ini seseorang harus tahu kopi dulu. Kopi. Oh, kopi itu berarti bukan yang dimaksud itu kopi yang belum dicampur. Bukan bubuk kopi, tapi kopi yang dicampur dengan gula, terus dituang air yang mendidih, air yang panas. Akhirnya diuduk, dadine kopi. Ini filosofi kopi. Itu jawabannya siapa jenenge? Wingi bar ziarah rono ya. Mbah Sirot, Romo Agung Sirot Payaman, iku suatu ketika kuwi ana kiai padha kiai iku mbahas zikir. Zikir napa kok mang mubeng ngene. Zikir kok pi anteng we la ilaha illallah. La ilaha illallah. Omong la illallah. Sirai kok mang geleng-geleng. Lah Mbah Romo Agung Sirot Payaman itu temane Mbah Nahrawi Dalhar Watu Congol. Mondok ning Mekah. Ya kancane Mbah Hasyim As'ari. Dan muassis pondok kita ini, Pondok Najah Salamah, ini muasisnya Mbah Thohir itu pernah baiat Thorekoh Syadiliyah kepada beliau Romo Agung Sirot Payaman, Mbah Sirot bin Abdul Rasyid Payaman. Lah pasti ana debat kiai loro kuwi. Mbah Sirot marang ngeterke kopi. Nggawa kopi.
diudek kopine ben enak. Kopi nek diudek ora enak. Jadi zikir dengan gerakan ya ndak masalah wong penak di. Bahkan dalam aturane sampean zikir ya. Iki ditarik kawedel sik. Menafikan semuanya. Ilaha nganan ya. Illallah diantepke ning ati. La illallah. La illallah. La illallah. Nah, setelah itu berputar. Muter. La illallah. La illallah. La illallah. La illallah. Sing anune menghujam ke hati sanubari paling dalam. La ilaha illallah. Ya dimaknani la ilaha. Lah kok tekan dikir wong bahasa sahur. Ya. Umpama seseorang menyatakan kopi itu panas, pastinya harus ada tasawur dulu sebelum tasdek. Ana wong nyangkal ndak, kopi ndak panas kok. Soalnya bubuk kopi belum dikasih air. Lah maksudnya cah pondok, kopi Kang. Ngopi ya kopine dikasih gula, dikasih air panas. Terus meneh ana contoh meneh. Contoh meneh, perlu didahulukan. Hei le, tukoke rondo royal le. Tukoke rondo royal. Lah, sebelum tasdek ini harus tasawur dulu. Rondo royal itu apa? Apakah janda yang royal? Kan tidak. Rondo royal. Takon, Pak, rondo royal niku napa, Pak? Rondo royal kuwi tape. Tape singkong yang dikasih apa? Jeledren yang dibungkus dengan tepung itu namanya rondo royal. Oh, rondo royal. Sebelum ada tasdek itu harus ada tasawur dulu. Makanya tasawur ini didahulukan. Karena sebelum kita mengetahui kopi panas, rondo royal anget, ini harus tahu dulu tasawurnya. Rondo royal, oh tepung tape singkong dibungkus dengan tepung lalu digoreng dan dimakan dengan hangat. Iki sandingane kopi anget wis enak kowe. Karena untuk menyatakan kopi yang panas ini setelah ada tasawur kopi, terus setelah itu kita juga ada panasnya, kita nanti akan mengetahui bahwa nisbat panasnya kopi dan hangatnya rondo royal. Baru tasdek, oh iya betul, kopinya panas, rondo royalnya hangat. Tasawur harus didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan mak maca contoh iki ya ora apa-apa. Waduh wae. Wa nadori mahtajali ta'amuli wa aksuhu huwa dzaruriyul jali. Wa nadori utawi ilmu nadori iku ma perkara ihtaja kang butuh apa mak li ta'amuli maring angen-angen wa aksuhu taswalike nadori huwa ya aksuhu iku ad-daruri alal ilmu daruri al jaliyu kang nyoto kang pertelo. Ilmu ada dua, pertama ilmu qadim, kedua ilmu hadis. Ilmu qadim adalah ilmu Allah azza wa jalla, sedangkan ilmu hadis adalah ilmu manusia, ilmu makhluk. Dan ilmu makhluk ini ada dua. Yang pertama adalah nadori, yang kedua adalah daruri. Nadori adalah sesuatu yang membutuhkan pemikiran. Itu namanya nadori. Nadori perlu analisa. Perlu pemikiran. Itu nadori. Dan sebaliknya dari nadori adalah doruri. Yang tidak perlu pemikiran, tidak perlu analisa.
Anadori. Contohnya apa? Nah, ini contohnya hakikatul insan. Hakikat manusia adalah hewan yang bisa berbicara, yang bisa berpikir. Contoh lagi adalah alam ini adalah perkara yang hadis, perkara yang baru. Alam ini berubah. Setiap perkara yang berubah itu baru. Tidak kekal. Berubah. Hidup itu berubah. Berubah itu berkembang. Berkembang itu hidup. Mulai berubah sampean, mulai dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya. Terus baru ngono pertama kali adalah air mani, kemudian darah, sekumbal darah, sekumbal daging, setelah itu sekumbal tulang dibungkus dengan daging, terus baru dikai nyawa, setelah lahir jadi bayi. Bayi berubah menjadi balita. Balita berubah menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Setelah tua menjadi bangka. Bangka itu berubah, itu hal-hal yang baru. Terus meneh, contoh meneh, sepertiga kali 12. Sepertiga kali 12, kok mesti mikir. Sepertiga kali 12, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini sepertiga kali 12 sama dengan 4. Perlu memikirkan, perlu pemikiran. Sedangkan yang doruri mudah, yang doruri. Air satu gelas kasih gula manis. Air 1 gelas kasih garam 1 sendok asin. Nah, itu ya enggak perlu pemikiran itu. Ya. 2 tambah 2 4, enggak perlu pemikiran. Beda 1 tambah 1 5. 1 suami, 1 istri jadi 5 anak. Beda itu. Itu naldori. 1 tambah 1 kok jadinya 5. Wah, apa itu? Itu suami dan istri itu bisa menjadi berapa saja. Nek doruri 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kuwi yang doruri, yang mudah. Tapi nak ning ilmu akal ya, ilmu akal Mbah, tentang akal. Iki nak ning bidang tauhid kan ana wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Sampeyan tahu ilmu tauhid kan ya? Hukum itu ada kalanya hukum syar'i, ada kalanya hukum adi, ada kalanya hukum akli. Hukum syar'i adalah hukum yang berhubungan dengan Al-Quran, hukum yang berhubungan dengan syariat. Sing berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hukum syar'i, hukum syariat. Ya ono wajib, haram, sunah, makruh, mubah. Iki hukum syar'i. Ada kalanya hukum adi. Adalah hukum yang berlandaskan berulang-ulangnya kejadian. Contohnya wong haid. Haid kan hukumnya berulang-ulang terus. Setiap 1 bulan sekali. Itu hukum adi. Hukum adat, hukum dengan berlandaskannya berulang-ulangnya kejadian. Ada yang hukumnya hukum akli. Sekarang ini bahas akal ya. Hukum akli. Hukum akli kuwi hukum yang berlandaskan akal sehat. Akal sehat mampu berpikir. Nah, itu ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Wajib akli juga ada nadori dan doruri. Mustahil akli juga ada doruri dan nadori. Jaiz akli juga ada doruri dan nadori. Ini nang kitab tauhid kono kuwi. Ya. Wajib akli adalah layak balu intifa'u lidzati. Sesuatu yang tidak diterima ketiadaannya. Ini wajib akli. Sesuatu yang tidak diterima ketiadaannya harus ada.
wajib ada. Yang tidak mungkin tidak ada. Wajib akli tidak mungkin tidak ada. Harus ada. La yuqbalu intifa'u. La yuqbalu al intifa'u lidati. Tidak boleh tidak diterima ketiadaannya. Tidak boleh tidak ada. Harus ada. Contohnya apa? Sifat kidame Allah. Bakoke kidam, dahulune Allah. Allah harus kidam. Paling dahulu. Lalu sing menciptakan semuanya mesti paling dhisik. Terus nak sing dorori ya berubahe jirim ini. Alam ini bisa berubah. Mustahil akli kilayuk balu asubutu lidati. Sesuatu yang tidak diterima adanya. Tidak mungkin ada. Orang mungkin ono. Kok sesuatu ini kok tidak bisa bergerak? Tiap benda tidak bisa berubah dan bergerak. Tidak mungkin. Allah kok ono loro, ora mungkin. Allah kok ono loro. Sing siji pengen lanang, siji pengen wedok, dadi napa? Sing siji pengen udan, siji pengen ra udan. Sedangkan Allah Tuhan itu pasti berkuasa. Apabila tidak berkuasa, ya tidak dikatakan yang maha kuasa. Makanya yang maha kuasa ketika yang satu ingin hujan, yang satu tidak, ini akan saling menafikan. Makanya yang mengatur jagat raya ini harus satu. Kemudian jaiz akli iki yakbalul intifa wasubut ala tanaub. Boleh ada, boleh tidak. Diterima ketiadaannya dan adanya. Boleh ada, boleh tidak. Jaiz kuwi. Contohnya apa? Contohnya sesuatu itu kadang bergerak, kadang diam, kadang bergerak, kadang diam. Terus secara naluri ini contohnya adalah batu bisa menjadi emas, tongkat bisa berubah menjadi ular dengan kuasa Allah. Ini jaiz akli. Bisa terjadi juga bisa tidak terjadi. Ini tentang hukum akli. Ning tauhid, pelajaran tauhid hukum akli. Ono jaiz wajib akli, sesuatu yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Yang kedua adalah mustahil akli, sesuatu yang tidak boleh ada, harus tidak ada. Yang ketiga adalah jaiz akli, boleh ada, boleh tidak. Kaya mukjizate ya beras jadi pasir jadi beras. Ya. Sampai anak ning atine padha. Iso ngubah duit jadi kertas jadi duit. Sampai anak ning atine padha, emas karo watu iso ngubah watu jadi emas jadi watu. Padha ora sampean? Aku ya tetep beda wae duit karo saiki ono duit gigal ning dalan karo kertas gigal ning dalan tetep beda ora. Duit ngono juga. Ya. Tapi nek sampean atine padha. Iki iso ngerubah duit dadi emas dadi duit, beras dadi pasir dadi beras. Ya. Watu dadi emas dadi watu. Duit dadi kertas dadi duit. Sampai nganggep ora padha kok padha karo aku. Ya ora iso. Ora iso ngono, ora iso nyulap ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ilmu nadhari ini ilmu yang butuh pemikiran, yang doruri tidak butuh pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bi ila tasawurin musil yut'a bi qouli syarihin fal tabtahil. Wa ma uti perkara usila kang den gawe tumeka
apa bihima ila tasawurin maring tasawur iku yut'a den arani apa ma bikauli syarihin kelawan kaul syarih fal tabdahil moko becik nemen-nemen sapa sira. Sesuatu untuk menyampaikan pada tasawur ini disebut, dijuluki, dipanggil dengan kaul syarih. Yut'a dijuluki, dipanggil. Perkara untuk menyampaikan kepada tasawur ini dinamakan kaulus syarih. Sampean belum tasawur, cara mau kayak rondo royal, Pak rondo royal niku napa Pak? Lah terus sampean ki diomongi rondo royal itu adalah tape yang dibungkus dengan tepung terigu lalu digoreng dan disajikan dengan kopi, itulah rondo royal. Oh, nah itu namanya kaulus syarih. Kang juga ana tesmak. Tesmak niku napa, Pak? Tesmak kuwi kacamata. Tesmak kuwi kacamata, cara kuno ora ngerti tesmak. Lah, kata-kata untuk menjelaskan itu namanya kaulus syarih. Ana wong sing ora ngerti ya. Kang juga ana lading, Kang. Lading. Lading niku napa, Pak? Badik. Lading. Peso niku sing kados napa sih, Pak? Kula kan terus ngertine napa sing kados ngeten iki, Pak? Gambarke. Oh, iku arit. Sing rada gedhi, oh iku bendo. Ah, peso sing cilik lading sing cilik lho. Kayak ngiris sayuran lho. Oh, pisau. Lah, gambar seperti itu iki juga diarani kaulus syarih. Ya. Gampang lah. Gampang wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, penak gampang-gampang menika. Wa ma litasdiqin bihi tusila bi hujjatin yu'rafu indal uqala. Wa ma utai perkara tusila kang den gawe tumengko apa ma. Oh, tusila kang den gawe tumengko bihi kelawan ma litas dikin maring tasdek iku yuk rofu den ngerteni apa ma bi hujjatin kelawan hujjah indal uqala mungguhe wong kang duweni akal. Sesuatu yang didatangkan kepada tasdek dikenal dengan hujjah menurut ahli akal, ahli pemikir. Sing mau diarani kaulus syarih, nah untuk mendatangkan tasdek ini dinamakan hujjah. Dinamakan hujjah atau argumentasi. Argumen, hujjah untuk tasdek. Ya. Contohnya apa? Contohnya ana wong mengucapkan alam ini hadis, alam ini baru. Lah kok iso baru? Ana wong sing durung percaya, belum tasdek ya, belum bisa menerima. Kenapa kok hal ini baru? Padahal semenjak saya lahir ini perkara ini sudah ada. Terus dikatakan bahwa setiap sesuatu yang berubah itu adalah baru. Biyen sampean ngertine sepur lempung dolananku aduse ning kali. Dolane sepur gawene saka lemah-lemahan digawe dolanan. Ya. Sampean gawe roda mobil-mobilan ya digawe saka mbulung. Mbulung ngerti mbulung? Nah, disigar tukai lampu. Diseret. Saya kira gelem. Kayak dolanane wis gadget kanggone. Lah ora mung nyeret mobil-mobilan bulung arak ya mobil pring lho
sing ana tiru-tiru kae iso menggok kanan menggok kiri golek sandale pakne sing di sing digoleki sandale pakne. Lah sesuatu yang berubah ini adalah hal-hal yang baru. Lah menyatakan bahwa sesuatu yang berubah ini hal-hal yang baru ini dinamakan hujjah atau argumentasi. Seperti halnya tadi, ada seseorang yang bertanya, seorang murid bertanya kepada gurunya, Pak Ustadz, kenapa Tuhan itu satu? Dijawab, karena kalau Tuhan itu banyak, Tuhan itu dua saja. Yang satu ingin hujan, yang satu tidak, maka akan kacau dunia ini. Lafasa data, maka akan rusak. Yang satu ingin laki-laki, yang satu ingin perempuan, maka akan rusak tatanan dunia ini. Tuhan dia harus maha kuasa. Ketika berkehendak ingin hujan, ketika kok ada Tuhan yang lain ingin tidak, maka akan saling melemahkan. Nah, keterangan ini namanya hujjah. Ini namanya hujjah. Contoh meneh. Pak, kenapa orang kita ketika akan sholat ke usolli usolli fardhu dhuhri. Lah wong yang dinamakan sholat adalah apa? Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir, usolli wis takbir belum. Usolli fardhu dhuhri ini belum takbir, maka belum masuk sholat. Sedangkan kita solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah ketika sholatlah kamu seperti halnya melihat aku sholat. Lah rukun kauli pertama adalah takbir Allahu Akbar. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud. Yang keempat adalah membaca sholawat pada Nabi. Yang kelima adalah salam. Itu rukun kauli. Nah, sebelum takbir Allahu Akbar, Pak maca biasane asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Maca syahadat. Bar maca syahadat, maca meneh qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, maca syahadat karo piye? Muga menawa kita itu nganyar-nganyari iman kita. Nganyar-nganyari keislaman kita. Terus maca jenenge kula a'udzu nas, muga-muga ora diganggu setan. Yang ketiga, usolli fardhu dhuhri, ini untuk membantu hati dalam berniat. Membantu hati dalam berniat. Nganggonke niat. Lah talafut ini sebelum sholat ya tidak masalah. Wong sampean Pak, sadurunge Pak sholat Pak ngomong karo kancane Kang, engko bar sholat ngopi ya Kang. Ora masalah. Baru Allahu Akbar. Tidak apa-apa, Om. Salat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dikasih hujah seperti itu. Ini namanya hujah argumentasi. Bang, napa sampean kok ziarah kae? Ah, nilai patokan kae ilang, ora nek ilang tak ganti. Ya kan. Itu ya, kadang kala hujah ini ada hujah yang dalil nakli, ada yang dalil akali. Tapi nak sampean hujah ya harus ana dalile. Ya. Basul masail gitu ya kudu ana ibarate. Takbirnya itu dari mana? Ibaratnya ini dari kitab apa? Aja dalil akli sing dimunculke. Ndak kuat, soalnya apa? Kredibilitasnya sampean yo urung oleh nama, apal Quran ora, apal hadis yo ping loro. ya saya sing pengarang kitab-kitab kae untuk hujah. Ana wong ngene iki. Hukumnya kepiting bagaimana, Pak? Ada yang menyatakan, "Oh, kepiting itu haram." Karena dia
adalah hidup di dua alam. Yang ketiga tidak, dia itu tidak hidup di dua alam karena ada sirip seperti welah. Dan dia di daratan hanya lewat saja. Kalau sampean nak lewat Pak nyebrang kali hanya lewat saja. Coba diteleni dhuwur kan mati dewi. Ya wes akhirnya orang yang menyatakan itu ya akhirnya menjadi khilaf. Monggo sing menyatakan haram ya aja mangan, apalagi budidaya. sing menyatakan tidak, yang menyatakan haram ya tidak memakan dan tidak memakan hasil dari jual beli kepiting. Yang menyatakan halal, monggo ingin budidaya saiki rame-rame budidaya kepiting, pembesaran kepiting. Tidak masalah. Ya. Ini lah penjelasan tentang itu namanya hujah untuk mentasdik ya. Belum tasdik ya. Wah, belum taslim aku, belum. Nah, wah iki sih debat terus ya. Dalam berhujah. Lah hujah ana apa jenenge? Iki saiki sing genting-genting kan apa ya tentang ala arsistawan. Allah bersemayam di aras. Ya wis ngono wae. Tapi kita ini harus ada takwil. Harus ada takwil. Yo kekuasaannya di aras. Yo kadangkala yo ana makna majas marang. Ana qalbul mukmin baitullah. Iku apa tenan? Iku majas, makna majas. Qalbul mukmin hati seorang mukmin adalah baitullah. Qalbul mukmin baitullah. Soalnya apa? Orang mukmin itu selalu berzikir menghadirkan Allah dalam hatinya. Allah bersemayam dalam qalbul mukmin baitullah. Allah niku yo tidak. Terus kayak ning Ka'bah baitullah. Yo tidak, itu hanya makna. Jadi yang penting ya Allah ya ning langit lah. Ya bersemayam ning langit, ora wong langit yo ciptaane kok. Hah? Yang penting Allah no. Allah ning ndi? Wis sing penting saiki aja mikirke pencipta. Pikirkanlah ciptaannya. Belum tentu kamu mampu. Jangan berpikir tentang khalik. Ya. La tafakkaru fil khalik. Aja berpikir mikir makhluke iki lho, ora bakalan entek-entek. Tapi sampean harus yakin wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri ketika melihat Tuhannya. Nah saiki ya wis alam wis rasa penting ada ngono lho, ya. Tapi yo terus Allah di mana-mana ngono. Sama wajhullah. Ya. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Kayak ayat iki kae. Fawali wajhaka syatrul masjid. Wa inta sama wajhullah ngono. Ora buka iki teko kelingan tok. Dadi nek ana wong takoni ya kadang wang zalaminas sama ya Allah itu wang zalaminas sama ma'an tahura. Allah menurunkan air yang suci. Jadi ya Allah itu ya ana bersemayam di aras ya aras. Aras itu ndi sih? Jagat raya sarta isinya ku aras. Wong kursine ya sak ngisore aras ya kursi. Wasi'a kursi samawati wal ard. Besarnya kursi itu, luasnya kursi, wasi'a kursi samawati wal ard, langit dan bumi. Oh, bahas kursi sak kursiku Allah di langit. Lho langit samawati wal ard itu di bawah kekuasaan Allah kok Allah di langit. Semuanya wis. Jadi Allah itu meliputi segalanya. Makanya nak bab tauhid wujud Allah itu bukan apa cara gampangnya Allah itu ada digambarke apa wujude donya iki wujude alam ini kaya wujude longan ana kursi longan ana kursine
mau anane Allah, iki akhire ana alam iki. Dadi dilipuk. Wujudnya, ya penting wujud lho. Ya apa? Wah, kursi wasi'a kan ayatnya Allah ya, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah ini adalah seluas jagat raya, langit dan bumi. Padahal kursi ini masih di bawah aras. Luwih gede aras. Aras itu pernah sombong karena merasa lebih besar. Ini Allah menciptakan ular yang sangat besar yang mengelilingi aras. Jebule aras iki dikelilingi karo pagar, sing bentuke ula. Aras iki ya makhluk juga kok. Kursi juga makhluk juga. Bahasa kursi adalah nuroniyah. Jadi jisim yang berbentuk cahaya. Wis rasa dipikir iki sampean. Yang penting alam kan ana alamul mulki, ana alamul malakut. Alamul jabarut karo alamul izzah. Izzati wal jabarut wal mulki wal malakut. Alamul mulki ki alam alam yang kita sekarang ini ki alamul mulki. Alamul malakut alami malaikat. Wong sampeyan Pak nganunan malaikat sing ngandel ana. Iku sing nyiptake Gusti Allah. Wah, malakut pandangan kita, pemikiran kita. Ini kadang orang mampu, akal kita kadang ora mampu. Makanya yang kita butuhkan adalah hidayah yang berupa iman dalam hati. Allah yang menciptakan, ada malaikat. Lho kaya apa sih? Wong sampean kok ndelok kaya apa malaikat kok apa meneh kok Allah. Wong sampean ndelok untutmu itu ora iso. Ya Allah, saya ingin melihat malaikat. Oh, nggonmu ndelok entutmu ora iso. Ya. Angin yang selalu dihirup tidak kelihatan. Tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Karena kita belum mampu untuk itu. Yang terpenting wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbihana. Wajah mereka berseri-seri saat melihat Tuhannya. Lah, ini namanya hujjah. Lah terus paling gampang piye? Wujud apa jeneng paling gampang piye? Paling gampang ana alam iki mesti ana sing gawe. Allah Kang Maha Suci. Allah jenengi Sang Maha Pencipta mesti ana. Yang menciptakan. Terus yang menciptakan harus dahulu, harus kidam. Nah, yang menciptakan harus harus kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, sampean koyone ya, oh ya, ngandel ada yang menciptakan. Nabi Ibrahim untuk pertama kali melihat bintang, apakah ini Tuhan? Oh, kok hilang? Tidak. Ketika melihat bulan, oh, apakah ini Tuhan? Oh, tidak. La uhibbul afili. Terus melihat matahari, oh, tidak. Akhirnya apa? Inni wajhatu wajhal ladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadap pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ana wong sing bertanya. Ana takon kalau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, sampeyan apa wis padha Allah, wis pernah bertemu dengan Allah? Ya wis pernah. Ya wis pernah. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj kan munggah juga pernah. Jadi wong-wong iki sing hebat-hebat wis tau petuki. Tapi bukan dengan makanya Al-Qur'an kan ana batase, bukan dengan mata kepala, bukan mata zahir kita. Tidak akan mampu. Nabi Musa sing julukane nabi pengen weruh Allah di hijabnya disingkap, dibuka. Iki gunung wae
gunung wis hancur nak Musa semaput. Mata batin yang bisa. Mata batin yang Ainul Basirah. Dan Ainul Basirah ini harus mendapatkan cahaya nur ilahiyah. Ora mungkin terus mara-mara, peruh. Ana sing ngarani Nurul Jamal, cahaya keindahan. Ya. Wis mbuh piye sampean iki ora mungkin teko dhewe iki ora mungkin. Weruh dhewe iki ora mungkin kudu ana sing ngeterke. Sing ngeterke sapa? Sing ngeterke gurune. Gurune sing ngajari dzikir kuwi. Guru mursite. Gurune diterke ning gurune terke gurune. Sampeyan kang Kanjeng Nabi. Baru disewangi ngersane Allah. Jadi wakeh ana saidene pernah takoni, jenengan apa wis pernah weruh Allah? Oh disembah kok ora weruh piye? La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Ya Allah tidak bisa ditangkap dengan. Lah kuwi jenenge ketika kita menganggap iki masuk dalam dunia ihsan. Mal iman apa? Sampeyan wis percaya dengan rukun iman yang 6. Mal Islam wis percaya dengan apa? Rukun Islam yang 5. Mal ihsan iku napa? Anta budallah ka annaka tara. Menyembahlah Allah seakan-akan kamu melihat. Walaupun kamu tidak melihat, yakin Allah mesti melihat. Nah itu masuk ihsan. Sampeyan tidak perlu melihat, ya Allah, engkau wujudnya kaya apa? Ora perlu. Itu tuntunan Kanjeng Nabi, anta budallah ka annaka tara. Melihatlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihat. Walaupun kamu tidak melihat, yakin Allah pasti melihat karena Allah Maha melihat. Ini namanya masuk dalam dunia muhsin. Nah, muhsin ini adalah sangka dari hadis ihsan ini muncul berbagai metode zikir untuk membersihkan diri, jenenge ilmu tasawuf. Ilmu iman masuknya tauhid, ilmu Islam masuknya syariat fikih. Nah, ihsan ini yang namanya ana ilmu akhlak, ana ilmu tasawuf. Al akhlaku bidayatut tasawuf wa tasawufu nihayatul akhlak. Akhlak adalah permulaan tasawuf dan tasawuf ini adalah puncak daripada akhlak. Karena akhlak Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sedangkan tasawuf ini apa? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Wes sampean cara gampangnya dalam berpuja ana Allah, tentang Allah paling penak jawabe, paling penak mesti awake dhewe iki ana sing nyiptake. Yang kedua, lah kok ora weruh? Lah kok timbangane weruh Allah. Wong awake dhewe ngentut ya ora bakal iso weruh entute dhewe. Awake dhewe ngirup angin ya ora bakal weruh angin kaya apa kae. Kipas bertur kok kotok sriwing. Lah. Sembriwing tapi ora weruh ndi. Kan ora weruh. Bukan berarti sesuatu yang kita tidak mau melihat itu tidak ada. Nah, terus jawabane wujuhu yauma idzin nadhirah. Kosok mben. Orang-orang pilihan saja yang mampu melihat Sang Maha Pencipta. Orang wong sembarangan. Sing diterke karo guru-gurune iku sing iso weruh Gusti Allah. Sok mbene akhirat. Lah nek saiki apa? Saiki kene kon dadi wong sing ihsan, antak budallah ka annaka tara. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihat. Walaupun kamu tidak melihat, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Wa latiful khabir. Allah itu bersemayam di langit. Wong langit itu ciptaannya Allah kok. Jangan dia. Allah itu kursi, aras itu makhluk kabeh, masih Allah. Sesuatu selain Allah itu masih Allah. Jadi yo kadang-kala yo kene yo butuh tawakur wasi kursi sama wati wal luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Oh ana yo kadang yo lucu ya. Allah bersemayam di
arah. Yo sekarang artinya seperti itu. Itu diartikan apa? Berkuasa. Harus di ora terlek jagong duduk ning aras kaya duduke wong. Bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, karena babakan akal ini, akal sehat, ilmu mantek ada ilmu logika, ilmu akal, filosofi. Ini paling tidak kita harus ada satu ilmu tauhid menjadi pedoman ya. Nanti terus ono Al-Qur'an ya, ono hadis ya, agar kita tidak tersesat. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadimil awwala indal waqi annahu muqaddamun fi tawhi wa nadri mata jalib ta'amuli wa asyuhu wa dhurur jari wa mati la tasawwuri usil abi qawli syar'i faqatahi wa malitasikin bihi tuwusala bi hujjati rafu'in al-uqula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.